Bismillah. Hari ini pensyahadatan bakalan disaksikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah masjid dari Nusukan ya. Nusukan gitu Pak. Masya Allah. Jamaah pengajiannya. Jamaah pengajian dan Yasin apa? Yasin Tahlil. Yasin Tahlil ya. Masya Allah. Jauh-jauh dari Solo sampai ke Jogja, sampai Mualaf Center Yogyakarta bertepatan dengan pensyahadatan. Gimana nih perasaan Bapak Ibu ini? Luar biasa. Baik. Baik Pak Yono, hari ini datang ke gedung dakwah Mualaf Center. Baru menghubungi Mualaf Center tadi pagi nggih? Nggih. Nggih. Iya. Hari ini datang ke Mualaf Center Yogyakarta, mau mengikrarkan 2 kalimat syahadat, benar? Iya, benar. Mau masuk Islam, benar? Iya, benar. Pak Yono ini apakah termasuk yang religius? Sering ke gereja tiap pekannya? Rajin. Rajin? Rajin. Kapan hari terakhir Pak Yono ke gereja kalau boleh kami tahu? Untuk tepat waktunya saya kurang ingat ya Mas. Yang jelas 4 bulan yang lalu masih aktif di gereja. Masih termasuk untuk yang kegiatan terakhir tuh kami ikut KKR di Magelang. Yang waktu itu pengisi acara dari kalau nggak salah dari Korea malah, pendeta dari Korea. Pendeta dari Korea Iya. ya yang Iya. ikut Magelang ya? Iya. Kurang lebih 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu. Dan hari ini malah datang ke sini mau masuk Islam. Iya. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teman-teman sahabat Mualaf Center dimanapun berada, hari ini kita akan kedatangan tamu lagi, kunjungan dari jamaah tahsin dan tahlil dari Nusukan, Surakarta ya, Solo. Jadi ini agak spesial karena yang berkunjung ini ibu-ibu, Masya Allah, jamaah pengajian yang aktif di kegiatannya. Nah, ini nanti kita masih menunggu kedatangan beliau-beliau semua. Saat ini tim sedang mempersiapkan tayangan atau nanti profil dari Mualaf Center Yogyakarta. Gitu, kita masih tunggu kedatangannya. Nanti insya Allah ketemu lagi saat rombongan sudah sampai di lokasi gedung dakwah Mualaf Center Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat sekalian, hari ini insya Allah kita akan kedatangan tamu ibu-ibu pengajian Fatayat dari daerah Solo. Nah, ibu-ibu pengajian dan yasinan daerah Nusukan, insya Allah kurang lebih rencananya bakalan ada sekitar 50-60 orang yang hari ini akan hadir di Mualaf Center Yogyakarta. Nah, qadarullah bertepatan dengan hari ini juga barusan saja kita dapat WhatsApp ya, kita dihubungi oleh seseorang yang rencananya mau syahadat. Nah, kita masih kontak-kontakan, doakan terus, ikuti terus dakwah kami Mualaf Center Yogyakarta dan ikuti agenda kita dimanapun Anda berada. Assalamualaikum. Fly, yeah.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, kemudahan untuk bisa bersilaturahmi ya. Saya ucapkan selamat datang buat bapak-bapak dan ibu-ibu dari jamaah pengajian Yasin dan Tahlil Tegal Mulyo Nusukan Surakarta, betul nggih bapak ibu-ibu nggih. Selamat datang di Mu'alaf Center Yogyakarta. Ini gedung kami di wilayah Bantul Yogyakarta. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga syafaatnya terlimpah kepada keluarga, sahabat, tabiin, tabiut tabiin dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Ya, beberapa waktu yang lalu kami tim di Mu'alaf Center mendapatkan info dari admin bahwa akan ada tamu yang spesial ini, luar biasa, akan sharing ya bersama kami di Mu'alaf Center. Kembali saya ucapkan selamat datang di gedung kami, di mana tempat ini adalah tempat yang kami manfaatkan untuk bisa mengakomodir para mu'alaf yang akan baik yang akan masuk Islam maupun juga insan hijrah, dan juga ada kegiatan hapus tato juga di gedung ini dan berbagai kegiatan yang kami laksanakan, dan juga perpanjangan tangan dari donasi yang sudah diberikan melalui lembaga Yayasan Mu'alaf Center Yogyakarta ini. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, untuk membuka pertemuan di kesempatan hari ini, sebelumnya kita mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, memasuki acara selanjutnya, kita akan dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Mas Ahmad Mukorobin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, memasuki acara selanjutnya, yakni sambutan dari Yayasan Lembaga Mu'alaf Center Yogyakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Wayan Anggra Fitria. Pada Bapak Wayan, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang memberikan nikmat kepada seluruh makhluknya tanpa kecuali. Sepantasnya lah kita senantiasa mensyukurinya. Dan tak lupa, marilah kita senantiasa bersolat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan senantiasa kita berselawat ini, kelak di akhirat kita dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk sebagai umatnya Nabi Muhammad, sehingga kita berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi selamat datang kepada Bapak Ibu di Gedung Monas Jakarta. Mohon maaf apabila nanti dalam penyambutan ini dan pelaksanaannya kami kurang maksimal, kurang nyaman. Insya Allah semoga pertemuan pada hari ini diberikan rahmat Allah SWT, dan semoga diberikan berkah juga, sehingga kita diistiqomahkan Allah SWT di jalan dakwah ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dari kami Monas Jakarta, selamat datang. Dari saya mohon maaf atas segala tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memasuki acara selanjutnya, yakni sambutan dari perwakilan pengajian Yasin dan Tahlil Tegal Mulyo Nusukan Surakarta kepada Bapak Rohim. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dari Mu'alaf Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersilaturahim di majelis ini di Mu'alaf Center Yogyakarta dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan baginda kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada Bapak Ibu di Mu'alaf Center Yogyakarta. Yang pertama, kami mewakili jamaah Yasin Tahlil Tegal Mulyo Nusukan Surakarta mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu di Mu'alaf Center Yogyakarta yang telah berkenan menerima kami untuk sowan dan menimba ilmu dalam rangka untuk mendapatkan spirit bagi kami, karena yang biasa kami hadapi sehari-hari itu adalah saudara-saudara kami yang sesama muslim yang sudah sejak lahir itu sudah Islam, akan tetapi semangatnya itu sampai usia setua ini mungkin tidak seperti sesemangat Bapak Ibu yang baru saja Islamnya sudah tua, tapi semangatnya ngaji luar biasa. Lah ini satu, mungkin bagaimana kita bisa memperoleh spirit itu, Bapak Ibu, nanti mohon untuk disampaikan. Kemudian yang kedua, bahwa sowan kami ke sini adalah dalam rangka untuk mempererat tali silaturahim di antara kita sesama muslim, bahwa kita itu adalah saudara. Maka
apabila ada saudara-saudara kita semua, wabil khusus yang berkeinginan untuk menjadi mu'alaf, itu kami perlu ini bekal, bagaimana kiat-kiatnya, agar kita semua ini bisa ngerangkul atau bisa menerima mereka sebagai saudara kita. Nah, tentu bagi kita yang belum memiliki pengetahuan tentang itu kadang ya cuek saja kalau ada saudara kita yang berkeinginan untuk masuk Islam, menjadi motivasi kami untuk sowan ke sini. Tentu sowan kami banyak hal-hal yang menjadikan Bapak Ibu di sini repot, sampai menjemput di jalan tadi. Nah, itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ini yang bisa kami haturkan, dan sedikit untuk Bapak Ibu semua yang dari Nusuan, mungkin kami belum bisa tadi memberikan gambaran bahwa sowan kita semua ke sini itu adalah satu silaturahim, yang kedua kita ingin memiliki semangat seperti semangatnya mereka para dai-daiyah yang mengajak orang yang sudah Islam itu insya Allah lebih mudah, tapi mengajak yang belum Islam kok bisa masuk Islam, ini seperti semangat dakwahnya Rasulullah. Zaman Rasulullah itu belum ada orang Islam, yang Islam baru satu, Rasulullah tok itu. Lah itu betapa beratnya, betapa sulitnya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama timba satu ilmu yang penting buat kita semua. Barangkali hanya ini yang bisa kami haturkan, ibu-ibu semua. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Rohim dari perwakilan pengajian Yasin dan Tahlil Tegal Mulyo Nusuan. Yang saya ini lempar mic ceritanya. Saya gantian dengan Mbak Novi. Perkenalan dulu nggih Bapak Ibu nggih. Kalau tadi MC-nya namanya Mbak Novi, kalau saya Liana, dan ini Mbak Rina, gitu nggih. Tak kenal kan maka tak sayang ya Bapak Ibu ya, makanya kita kenalan dulu. Melanjutkan dari sesi sebelumnya, tadi sudah sedikit melihat tayangan di awal ya Bapak Ibu ya. Salah satu dari mu'alaf binaan dari Mu'alaf Center Yogyakarta ada Mbak Dias tadi dan Mbak Doroti, dua-duanya dari Katolik itu ya. Dan mohon doanya untuk saat ini putra dari Mbak Dias, mu'alaf juga, sedang dirawat di rumah sakit, sedang sakit. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan putra beliau segera membaik kondisinya, Allah angkat sakitnya, Allah gugurkan dosa-dosanya juga. Amin amin ya robbal alamin. Jadi untuk selanjutnya saya hanya sekilas ya Bapak Ibu, mohon izin untuk memperkenalkan apa saja yang kami tangani dari Yayasan Mu'alaf Center Yogyakarta. Memang khusus menangani teman-teman mu'alaf dan insan hijrah. Saya izin menayangkan, monggo Mbak Rina untuk slide-nya. Singkat saja untuk sejarah berdirinya MCY, berawal dari komunitas mu'alaf Jogja dari tahun 2011, diinisiasi oleh remaja muslim Karangkajen Kauman dengan ketua pertama Kiai Haji IR Awal Satrio Utomo Nugroho. Lalu dilanjutkan dengan pergerakan komunitas Mu'alaf Center Yogyakarta, difasilitasi dan di bawah naungan Ketakmiran Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Jadi memang untuk sekretariatannya ada dua ya Bapak Ibu, yang pertama di Masjid Gede Kauman, yang kedua untuk segala kegiatan dan aktivitas lebih banyak di gedung ini gitu. Jadi ada dua senternya. Kalau untuk Kauman tadi ya dipimpin oleh Kiai Haji Bapak Budi Setiawan ST sebagai Ketua Takmir Masjid, untuk saat ini sebagai penasehat beliau.
lalu hingga terbentuknya Mu'alaf Center Yogyakarta pada tahun 2012. Kemudian di tahun 2014 menyesuaikan EYD, Mu'alaf Center Yogyakarta beralih menjadi Mu'alaf Center Yogyakarta, pakai Y, sebelumnya pakai J gitu Bu. Lalu untuk selanjutnya tujuan pendirian yaitu melakukan pergerakan melalui organisasi untuk kemanfaatan yang lebih luas lagi, mewadahi mu'alaf dan insan hijrah di kota Yogyakarta, khususnya dengan berharap ridho yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Visinya menjadi ormas Islam yang berkonsentrasi dalam mewadahi para mu'alaf dan insan hijrah, semakin profesional, terjaga dalam amanah dan tetap istiqomah dalam syiar dakwah. Misinya sama, mewadahi para mu'alaf dan insan hijrah dengan mewujudkan karakter insan yang agamis, beradab, gitu ya, memberikan bekal keilmuan agama dalam bingkai kekeluargaan yang Islami, berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah tentunya. Konsentrasi dakwah kita ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama ada pendampingan, bimbingan, dan advokasi. Jadi konsen kita ada di 3 bidang ini. Untuk pendampingan kita mulai dari pramu'alaf. Untuk teman-teman yang berniat untuk masuk Islam, biasanya mulainya dari pramu'alaf dulu, diskusi dulu, ngobrol dulu, apa yang membuat mereka tertarik dengan Islam. Tadi sempat disinggung dengan oleh Pak Rohim ya, biasanya karena apa Pak? Menikah, okay. Jadi setelah menikah lalu kembali lagi, oleng lagi, Islam enggak, Katolik enggak, Kristen enggak, Hindu enggak tahu. Jadi abu-abu gitu ya Pak ya. Pramu'alaf biasanya kita ngobrol dulu apa yang membuat mereka tertarik atau apa yang membuat mereka ragu, masih ragu, ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kita di pramu'alaf, diskusi. Lalu setelah itu ada pasca mu'alaf. Ini penguatan tauhid, akidah, dan konseling. Biasanya teman-teman mu'alaf setelah syahadat kita ada bimbingan. Jadi biasanya saat syahadat kami akan buatkan satu surat pernyataan masuk Islam atau sertifikat, umumnya saudara-saudara kita menyebutnya. Kita tidak langsung berikan Bapak Ibu. Jadi kita tahan dulu setelah syahadat, baru setelah itu bimbingan dulu. Setelah mereka bisa wudhu, tahu cara wudhu, toharoh yang betul, gerakan sholat, bacaan sholat, bisa semua, baru kita berikan suratnya. Jadi tidak lantas langsung diberikan gitu. Biasanya kalau ngejar sertifikat ya tadi, buru-buru ingin menikah butuh surat. Jadi memang urutannya syahadat, bimbingan, baru mendapat surat pernyataan. Noten. Untuk bimbingan kita pakai metode 1 mu'alaf 1 pembimbing. Jadi tidak dalam kelas, tapi 1 mu'alaf 1 pembimbing. Tidak dicampur. Mengupayakan waktu yang fleksibel menyesuaikan jadwal mu'alaf dan pembimbingnya. Jadi tidak ada alasan mu'alaf tidak bisa bimbingan. Menyesuaikan waktunya mu'alaf tersebut. Menggunakan buku panduan praktis hijrah, kita ada bukunya Pak, Bu, khusus dengan kurikulum atau silabus yang sudah disesuaikan dengan teman-teman mu'alaf. Ini bukunya. Buku ini yang menyusun salah satu dari tim kami, Ustadz Ridwan Wicaksono. Awalnya hanya buku saku saja, tapi saat ini sudah menjadi buku panduan yang dipakai oleh teman-teman mu'alaf yang bersyahadat di Mu'alaf Center Yogyakarta. Setelah itu ada kajian rutin pekanan, kita ada di hari Sabtu dan Ahad. Sabtu itu di Ba'da Isya, dan untuk Ahad kita ada di pagi jam 9:30 khusus untuk ibu-ibu. Untuk yang Sabtu umum, putra dan putri bisa hadir. Selanjutnya ada advokasi, melakukan pemetaan potensi masalah dan konflik terhadap calon mu'alaf. Biasanya mu'alaf ini banyak efeknya, imbasnya, banyak masalah dengan latar belakang yang berbeda juga konfliknya. Jadi kita memang memerlukan tim advokat, tim hukum, lawyer yang siap jika ada potensi konflik dari teman-teman mu'alaf.
memberikan bantuan hukum pada mualaf baik secara litigasi maupun non-litigasi, melakukan penanganan terhadap upaya penipuan dan atau upaya spionase dengan mengatasnamakan mualaf, serta melakukan koordinasi lintas lembaga dalam penanganan tersebut. Jadi Mualaf Center Yogyakarta tidak bergerak sendiri, Bapak Ibu. Kita juga menjalin hubungan dengan banyak ormas, dengan banyak lembaga, khususnya di Yogyakarta. Skema proses syahadat daftar melalui admin, biasanya memang teman-teman mualaf yang menghubungi kami lewat nomor admin. Setelah itu nanti ada diskusi terlebih dahulu pramualaf, menyerahkan berkas persyaratan, antara lain ada pas foto, materai dan fotokopi KTP. Lalu ada penjadwalan waktu ikrar syahadat, lalu juga ada bimbingan pasca syahadat dan uji Islam dasar. Setelah itu baru lulus ujian. Kurang lebih skemanya seperti ini. Terakhir penyerahan sertifikatnya. Itu. Sampun. Program rutin dakwah, kajian rutin Majelis Hijrah, kajian umum putra dan putri hari Sabtu nanti malam. Lalu juga ada kajian Mumtazah. Mumtazah itu khusus putri di hari Ahad. Dan ada kajian 3 bulanan di desa binaan kami, ada di lereng Merbabu, di pesisir pantai Wonosari, Gunung Kidul, dan di beberapa tempat yang lainnya. Khutbah Jumat rutin dari Barisan Muda Dai Muda Mualaf Center Yogyakarta, salah satunya tadi Mas Robin yang membacakan ayat suci Al-Quran. Ada guru ngaji TPA Masjid oleh Barisan Muda juga, Dai Muda Mualaf Center Yogyakarta. Kita juga ada program tebar Iqra dan Mushaf Quran. Untuk sosial kita ada hapus tato gratis di hari Sabtu nanti pada asar. Lalu juga ada bantuan fasilitas sosial penunjang kehidupan sehari-hari, baik itu pembagian sembako, pembuatan sumur, atau pengadaan air ya. Saat ini ada saudara-saudara kita di Gunung Kidul yang merasakan dampak dan efek kekeringan. Kemarin kita sudah ada social movement ke sana untuk memberikan bantuan air bersih. Itu. Lalu juga kurban di desa binaan. Kalau untuk mualaf ada kitan gratis dan penyaluran zakat mal juga, paket bingkisan pasca syahadat, bingkisan lebaran, penyaluran daging kurban. Teman-teman mualaf juga merasakan manfaatnya, insya Allah. Strategi dakwah dari Mualaf Center Yogyakarta, kita melalui online, ada di TV, radio, media cetak, sosial media, ada Facebook, Instagram, Twitter dan lain sebagainya. Untuk offline, menjalin sinergi antar lembaga dakwah dengan rumah sakit muslim, dengan masuk ke dalam desa-desa yang rawan pendangkalan akidah, juga menjalin sinergi dengan aparatur negara atau perangkat desa setempat. Karena tadi ada potensi konflik, makanya kita harus membangun hubungan dengan bagian dari aparatur negara tersebut. Kurang lebih itu Bapak Ibu profil atau sekilas dari Mualaf Center Yogyakarta. Mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak dan Ibu sekalian? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Rodi. Saya mau tanya sama masnya, sama mbaknya. Saya punya teman ya dibilang saudara itu mualaf, tapi di keluarganya itu saudara adiknya itu masih non. Nah, teman saya itu terkadang kalau hari-hari besarnya adik-adiknya itu kadang sering mengucapkan untuk mengucapkan selamat apa itu hari rayanya itu mungkin pernah dialami juga, dan untuk mengasih penjelasannya hukumnya itu bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menambahkan, mungkin kami dari tim Mualaf Center Yogyakarta selalu menyampaikan ke teman-teman mualaf untuk tidak
seminimal mungkin tidak memiliki konflik dengan keluarga yang masih beragama lain gitu ya. Bagaimana Mbak kalau masih interaksi ya, masih sering bertemu atau bahkan mungkin orang tuanya masih toleransi dan saling menjaga, menghormati, tapi tidak juga lantas ikut merayakan atau ikut mengiyakan dengan cara memberikan selamat. Kami selalu memberikan pengertian bahwa saat sudah masuk Islam artinya ini jalannya sudah berbeda, keyakinannya sudah berbeda. Kalau kan cuma ngasih selamat Mbak, gitu ya, biasanya kan gitu, kan cuma ngasih selamat Mbak, nggak apa-apa dong gitu. Oh mereka juga ngasih selamat kok kalau kita lebaran gitu. Balik lagi, memang tauhidnya diluruskan dulu, memahamkan bahwa saat ini keyakinan kita sudah berbeda, tata cara ibadah kita sudah berbeda, akidah kita sudah berbeda. Artinya bahkan memberi selamat pun kita mengiyakan, kita setuju dengan apa yang mereka imani. Nah itu yang kita sampaikan pada teman-teman mu'alaf. Nggak apa-apa kalau memang masih berinteraksi, berkumpul, nggak masalah, tapi sebatas hubungan kita sesama manusia, muamalah, selesai. Untuk urusan akidah, untuk urusan keyakinan kita sudah berbeda, tidak ada tapinya, tidak ada tapi di situ. Tapi Mbak gini, tapi Mbak gitu, nah itu tidak ada. Memahamkan itu memang perlu waktu, awalnya memang sulit. Orang tua saya masih Katolik, Pak. Bapak saya masih Katolik. Dari saya masuk Islam sampai sekarang, tidak pernah saya mengucapkan selamat Natal. Tidak pernah. Awalnya pasti sulit. Awalnya saya juga merasa kok aneh sih ngomong ngasih selamat aja nggak boleh gitu ya. Tapi seiring berjalan waktu karena itu menjadi satu prinsip dan tauhid dalam Islam nggak bisa diutak-atik lagi, sudah harga mati ya sudah, saya nggak bisa nawar juga gitu. Tawar-tawarannya sama Allah, masa saya kan nggak mungkin juga. Jadi sudah saat sudah larangan ya sudah larangan, tidak usah dikerjakan dan nggak usah banyak tapi. Intinya seperti itu yang biasanya kami sampaikan kepada teman-teman mu'alaf, tapi dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik, dengan pemilihan bahasa yang pas supaya mereka paham dan mereka bisa menerima itu. Kadang kalau kita dengan cara yang frontal kan teman-teman mu'alaf nih akhirnya malah menolak gitu, malah menjauh. Nah ini juga pemilihan kata, treatment yang pas untuk teman-teman mu'alaf supaya teman-teman mu'alaf ini nggak lepas dan nggak lari, menerima dengan baik, menerima dengan ikhlas dan juga hatinya tuh legowo gitu, tidak berontak. Itu sih kurang lebih. Saya berterima sedikit ya Pak ya. Jadi kadang-kadang untuk hal-hal yang semacam ini kita butuh trik ya, teman-teman mu'alaf butuh trik gimana caranya menghadapi satu keluarga ketika acara-acara besar seperti itu. Mungkin pada saat acara itu ketika di dalam rumah sedang merayakan, dia bisa pergi dulu sebentar, jadi tidak ikut merayakan itu. Kalau misalnya dia tidak tinggal di rumah dengan orang tuanya, biasanya orang tua kemudian bertanya, kok saiki setiap Natal atau boleh gitu, kok saiki setiap merayakan apa gitu ya, kok udah nggak pernah ke rumah lagi, nggak pernah datang lagi. Misalnya si mu'alaf ini ngekos gitu misalnya, katakanlah seperti itu. Nah, salah satu triknya dia berkunjung tapi tidak di hari itu. Dia tetap berkunjung ke rumah orang tuanya tapi tidak pas hari-hari tersebut. Bawakan oleh-oleh gitu ya. Jadi tetap menjalin hubungan yang baik ke orang tua, bawakan oleh-oleh tapi tidak pas di hari-hari tersebut. Mungkin itu salah satu triknya yang bisa disampaikan ke teman Bapak. Mungkin semoga menjawab pertanyaannya ya Pak ya. Sebelum ditutup, pada kesempatan ini kami jamaah Yasin Tahlil dari Tegal Suat ingin menyerahkan sedikit nopo naminipun karena barangkali bisa dimanfaatkan untuk berdakwah di sini
Dan setelah ini kemudian kami mohon pamit, mohon doa restu, semoga perjalanan kami lancar, tidak ada halangan sampai apa. Ya, terima kasih. Ini kebanyakan. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2. Kami juga ada kenang-kenangan untuk jamaah tahsin dan tahlil dari Tegamulian kan. Bisa diterima kenang-kenangan. Semoga pertemuan ini menjadi kesan yang baik ya Bapak Ibu. Awal pertemuan, awal perkenalan, dan mudah-mudahan tidak menjadi akhir. Bisa bertemu kembali. Gak penasaran, yang menghubungi kemarin sinten ya? Oh, Ibu. Tahu dari mana Bu Mualaf Center Yogyakarta ini? Mungkin dari dari teman. Dari Masjid Mutakhir. Oh, Masjid Mutakhir. Alhamdulillah. Sudah tahu channel YouTube-nya ya, Bapak Ibu? Sudah ada yang nonton? Nanti bisa di komen, like, dan subscribe dari media sosial kami. Kami buka ke di Masjid Kauman. Oh iya, kawan. Boleh. Oh sudah datang yang syahadat. Bapak Ibu mau menyaksikan, monggo boleh. Baik Pak. Spesial. Spesial ya. Belum tengah belum. Ini. Masih ada stoknya. Oh, masih ready, ada. Oh, ada, insyaallah ada. Sekarang loh tapi. Nggih, nanti di bawah bisa. Nggih. Bismillah, saya ngobrol dengan Ibu siapa nih? Kenalan dulu dengan Ibu Ulianto. Dengan Ibu Rohim. Bu Rohim, Bu Uli dan Bu Rohim. Ini yang kemarin menghubungi dari jamaah. Jamaah. Ya, Bapak Maturnuwun. Ngobrol sebentar boleh ya Bapak ya? Sama Bapak boleh monggo di sini. Kami boleh minta testimoninya sedikit. Nah, ini Bapak Rohim, Bu Rohim, Ibu Uli nggih. Ini rombongan dari jamaah tahsin dan tahlil nggih. Nggih, untuk nggih, yasin tahlil nggih. Kesan dan pesannya apa nih Bapak dan Ibu setelah tadi sudah berkunjung ke Mualaf Center Yogyakarta? Monggo Bapak dulu mungkin bisa dipegang mic-nya. Nggih. Mualaf Center yang saya ketahui dulunya itu sebagai lembaga yang kalau ada orang yang mau syahadat terus disyahadatkan dan setelah itu selesai. Tapi ternyata tidak, bahwa Mualaf Center itu betul-betul menjadi lembaga yang membina setelah mereka bersyahadat, kemudian dibina sampai imannya kuat, bahkan kalau ada masalah hukum pun tetap didampingi. Oleh karena itu kami sangat salut dengan teman-teman di Mualaf Center, dan wabil khusus tadi diterangkan bahwa semua relawan-relawan ini betul-betul
lillahi ta'ala, mengharap ridha Allah SWT tanpa ada imbalan gaji. Ya Allah, menika satu nopo yang luar biasa Mu'alaf Center Yogyakarta. Terima kasih. Dari Ibu Ripon kesannya nih pertama kali datang Ripon. Iya, terima kasih. Alhamdulillah di sini jadi berbagi ilmu ya, yang selama ini kami mengetahui bahwa seorang mu'alaf itu ya belajar sendiri di rumah atau dengan teman-temannya yang selama ini kita ketahui seperti itu. Ternyata alhamdulillah ada wadahnya ya, ada yang membina, ada yang membimbing. Alhamdulillah ya, semoga para asatidnya ikhlas, tambah sabar ya. Amal soleh. Ibu Uli mungkin gimana kemarin yang menghubungi? Iya, karena terharu jadi saya bisa menghubungi ke Mbak Liana. Terima kasih dengan ilmunya tadi. Ya, mungkin ini juga untuk pembelajaran bagi diri saya sendiri. Ya, mudah-mudahan bisa lebih istiqomah lagi untuk doanya dari Mbak Liana. Supaya saya bisa menjalaninya. Ya, mohon doanya juga ya. Selamat berjuang ya. Sama-sama berjuang kita ya, Bapak Ibu. Saya yakin di sana juga perjuangan Bapak Ibu luar biasa pasti. Tinggal kami nanti yang gantian sowan nggih. Nggih, dalam tenggo. Insyaallah, insyaallah. Bapak matur nuwun sangat Bapak. Ibu Jazakumullah khairan katsir. Jazakumullah khairan katsir. Barakallah. Hati-hati di jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Bapak, monggo-monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar kunjungan dari jamaah tahsin dan tahlil pada dari mulai pagi sampai siang hari ini, dan semua berjalan lancar. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan kesan dan pesannya dari Bapak dan Ibu yang hadir tadi mengharukan sekali, menambah semangat kami, giroh kamil kembali sebagai teman-teman relawan yang ada di dalam Yayasan Mu'alaf Center Yogyakarta. Dari setiap kunjungan ini kami juga banyak belajar, bukan hanya saudara-saudara yang datang ke sini yang belajar, tapi kami juga belajar saling menghormati, saling mengagumi satu dengan yang lainnya, karena kami yakin saudara-saudara kami di luar sana juga yang sedang berjalan di jalan dakwah, perjuangannya pasti juga luar biasa. Kita saling menguatkan, kita saling memberikan motivasi untuk bisa tetap istiqomah di jalan dakwah gitu. Tadi juga sudah bersyahadat. Setelah selesai acara kunjungan tadi ada prosesi pensyahadatan yang dipimpin oleh Kohlin tadi. Nanti insya Allah tayangannya menyusul untuk prosesi syahadatnya. Jadi Masya Allah hari ini luar biasa. Semoga Allah meridhoi, merahmati waktu yang kita gunakan dari pagi sampai siang hari ini menjadi manfaat, membawa bekal yang bisa diterapkan oleh saudara-saudara kita yang datang kunjungan tadi gitu. Jazakumullah khairan katsir kami sampaikan pada saudara-saudara kita, sahabat Mu'alaf Center dimanapun berada yang sudah banyak mensupport, yang sudah mendukung jalannya dakwah dari Mu'alaf Center Yogyakarta ini. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang buat cewek enggak ada ya, Bu? Enggak, belum ada, Ibu. Oh, ini cowok, Mbak. Ini cowok, nggih, pripun? XL aja. Ini XL hitam. Iya. Ibu XL hitam juga, 2. 3. Ini untuk harganya satu kaos 100 ribuan, Ibu. Nggih. Ini XL 3. Monggo. Ini L. Ini XL kayaknya ini. Nggih, ini L. Ini ada yang beli. Pendek ya, Mbak? Ini panjang semua. Oh, panjang semua. Nggih, panjang semua, Ibu. Ini L. Ini XL. Ini yang putih juga ada. Nggih. Ya, Mbak ya. XL. Oh, nggih niki, Bu. 1. Lah, apa-apa dipundhutke, Bu Man.
Mami kayak anaknya Kak Karin. Nggih, kula tampa matur nuwun. Matur suwun sangat Ibu. Sehat-sehat Bapak, matur nuwun Bu, matur nuwun. Teman terus ya Mbak. Nggih. Amin, sami-sami. Ya, ini tadi ibu-ibu tanya apakah ada souvenir yang dijual oleh teman-teman dari Mualaf Center Yogyakarta. Salah satunya sebetulnya kami belum banyak mungkin teman-teman yang tahu. Kami juga ada merchandise, ada kaos Mualaf Center Yogyakarta. Tadi ibu-ibu juga membeli ya, Masya Allah cukup banyak yang dibeli padahal baru selesai cetak dan biasanya tuh nggak lama habis gitu. Yang beli juga teman-teman dari kalangan dakwah kita. Tapi Insya Allah mudah-mudahan jika ini memberi keinginan atau teman-teman gitu, memenuhi keinginan teman-teman untuk bisa membeli merchandise dari Mualaf Center Yogyakarta, kita menyediakan kaos. Jadi kalau ada di video-video sahabat-sahabat Mualaf Center melihat dari tim relawan ada yang pakai kaos bertuliskan Mualaf Center Yogyakarta, itu salah satu merchandise yang memang rutin dibuat oleh tim dari ikhwan yang ada di Mualaf Center Yogyakarta gitu. Tadi sudah diborong sama ibu-ibu, Masya Allah. Tinggal ada sisa dari cetakan terakhir. Sedang bersiap-siap akan melanjutkan perjalanan. Bisa nggak itu? Bismillah, hari ini pensyahadatan bakalan disaksikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah masjid dari Nusukan ya. Nusukan gitu Pak. Jamaah pengajian. Jamaah pengajian dan Yasin apa? Yasin tahlil ya. Masya Allah. Jauh-jauh dari Solo sampai ke Jogja, sampai Mualaf Center Yogyakarta bertepatan dengan pensyahadatan. Gimana nih perasaan Bapak Ibu ini? Luar biasa. Baik Pak Yono, hari ini datang ke gedung dakwah Mualaf Center. Baru menghubungi Mualaf Center tadi pagi nggih? Nggih. Iya. Hari ini datang ke Mualaf Center Yogyakarta, mau mengikrarkan 2 kalimat syahadat, benar? Iya, benar. Mau masuk Islam, benar? Iya, benar. Pak Yono ini apakah termasuk yang religius? Sering ke gereja tiap pekannya? Rajin. Kapan hari terakhir Pak Yono ke gereja kalau boleh kami tahu? Untuk tepat waktunya saya kurang ingat ya Mas, yang jelas 4 bulan yang lalu masih aktif di gereja. Termasuk untuk yang kegiatan terakhir tuh kami ikut KKR di Magelang, yang waktu itu pengisi acara dari kalau nggak salah dari Korea, malah pendeta dari Korea. Pendeta dari Korea ya yang diikut Magelang ya. Iya. Kurang lebih 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu. Dan hari ini malah datang ke sini mau masuk Islam. Iya. Benar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Biar nggak kaku, bapak-bapak, ibu-ibu ikutin saya ya, biar kelihatan senyumnya poligami.